Oke, nah, thank you. Halo teman-teman semua, lama nggak bertemu, kangen sekali. Saya jauh di Makassar, tapi senang lihat semua teman-teman dalam kondisi sehat dan baik. Thank you, Bro Andreas dan semua Kasiska, teman-teman. Kangen ketemu kita, tapi ya saya berdoa teman-teman terus dalam keadaan yang luar biasa, makin bertumbuh, makin mengasihi Tuhan. Senang lihat KSY sampai hari ini Tuhan masih pakai untuk memberkati banyak teman-teman. Izin kalau boleh kita berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang kita mau dengarkan. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan, bicara buat kami, sampaikan isi hatimu sungguh supaya kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba begitu terbatas, tapi kami percaya ada Roh Kudus yang datang untuk memahami firman-Mu dengan cara yang paling sederhana, supaya kami mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk waktu dan tempat ini, Tuhan ambil alih sebebas-bebasnya untuk membentuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Teman-teman, saya dengar dari Bro Andreas, teman-teman lagi belajar tentang giving our best gitu ya. Memberi yang terbaik gitu ya untuk Tuhan. Dan saya buka dengan satu kalimat sebelum kita belajar banyak tentang firman Tuhan hari ini. Judul khotbah yang saya mau sampaikan bicara tentang Spirit of Excellence. Nanti kita akan belajar tentang apa yang dimaksud Spirit of Excellence. Tetapi saya buka dengan satu statement ini teman-teman. Kalau kita mau belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan, kalau kita rindu untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya bahwa pemberian terbaik yang bisa kita berikan atau yang dapat kita berikan kepada Tuhan itu bukan tentang harta atau uang kita. Bahkan bukan tentang pelayanan kita, bahkan juga bukan tentang waktu kita, atau secara materi apa yang kita punya. Saya percaya sesuatu yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, sebenarnya Alkitab catat adalah seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan bilang kan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, ya. Terjemahan lainnya bicara tentang mempersembahkanlah dirimu ya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya hidup kita inilah yang kalau kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan baik, kita hidup dengan cara yang baik, yang nantinya akan kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau teman-teman mau memberi yang terbaik, kita punya tanggung jawab untuk memperhatikan kita punya hidup. Karena hidupmu itulah nanti yang akan jadi persembahanmu. Bagaimana cara kamu hidup, bagaimana kamu berperilaku, beraktivitas, dan sebagainya, itu bicara tentang persembahan kita. Banyak orang terjebak persembahan itu hanya bicara tentang segala sesuatu yang rohani. Kalau kita di gereja atau kita melayani, ini bicara tentang pelayanan, bicara tentang persembahan yang tanda kutip agamawi. Tetapi hidup kita, pergaulan kita, cara kita berinteraksi dengan sesama kita, cara kita bekerja, cara kita bertanggung jawab, cara kita memperlakukan orang lain, seluruh rangkaian hidup kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang nantinya akan kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi saya percaya pemberian terbaik atau pemberian excellent kita itu adalah hidup yang terbaik juga. Pemberian terbaik itu adalah hidup yang terbaik. Nah, dari sini kita baru mengerti bagaimana kita bisa sama-sama mempersiapkan persembahan terbaik itu atau hidup kita yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan. Malam ini saya mau kita belajar sama-sama, belajar dari tokoh Alkitab Daniel. Saya rasa teman-teman pasti sering dengar lah kisah tentang Daniel. Tapi kalau kita mau bicara tentang excellent spirit atau hidup yang excellent, rasanya Alkitab banyak bicara tentang ini melalui Daniel. Daniel itu dicatat dalam Daniel 6 pasal 6 ayat yang keempat, dikatakan bahwa Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ya, dalam terjemahan King James-nya menggunakan kalimat ini, an excellent spirit in him. Jadi Daniel itu dicatat adalah seorang yang melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja di mana dia tempatkan. Kalau teman-teman tahu latar belakangnya, Daniel ini kan dibuang di Babel begitu ya. Jadi dia seorang minoritas di situ. Dia bukan asli bangsa situ, dia minoritas di situ. Tetapi sekalipun dia orang buangan di Babel itu, Alkitab catat dia melebihi para pejabat tinggi, bahkan orang-orang di situ, bahkan dikatakan wakil-wakil raja. Nah, kenapa dia dapat melebihi para petinggi, wakil-wakil raja itu sederhana. Alkitab katakan karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dia punya excellent spirit, dan karena itulah raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan.
Nah ini buat teman-teman yang sering tanya ya, kita kalau di tempat kerja sebagian besar kita kan minoritas, apalagi di negara yang mayoritasnya teman-teman agama seberang atau agama sahabat kita selalu cenderung menjadi minoritas. Tetapi Daniel membuktikan walaupun dia minoritas, tetapi ketika dia punya excellent spirit, kita bilang dia bahkan melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja di situ. Nah, saya mau kita belajar sama-sama dari Daniel. Bagaimana kita sekalipun kita mungkin di tempat yang tidak ideal sebagai seorang minoritas atau di tempat-tempat yang sepertinya tidak mendukung kita juga tetap dapat lebih unggul dari yang lainnya. Kenapa? Karena kita punya roh yang luar biasa atau excellent spirit itu. Nah, kita mau belajar tentang excellent spirit ya. Nah, apa yang dimaksud dengan excellent spirit, teman-teman? Saya mau bagi nih buat kita semua, kalau saya boleh artikan buat kita. Menurut saya, excellent spirit atau spirit of excellence itu adalah semangat atau roh yang mendorong kita untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, teman-teman, ini sesuai dengan apa yang sedang teman-teman pelajari, bagaimana cara memberikan yang terbaik. Dan pemberian terbaik itu berangkat dari semangat atau roh yang ada pada dalam diri kita. Roh itulah yang menolong kita untuk berusaha terus memberikan yang terbaik. Nah, seharusnya sebagai orang percaya, setiap kita itu hidup dalam excellent spirit. Saya lupa masukkan ayatnya, tapi Paulus bilang begini, karena kasih karunia, aku bekerja lebih keras dari orang yang lain. Gitu ya. Jadi salah satu bukti kita orang-orang yang menerima kasih karunia, kita itu hidupnya lebih dari yang lain, unggul dari yang lain, excellent gitu ya, lebih daripada orang lain. Menyedihkannya hari ini kalau kita lihat orang percaya, betulkah kita ini orang-orang yang menerima kasih karunia, kita hidupnya lebih unggul dari yang lain? Jangan-jangan justru orang-orang percaya ini dikenal, oh itu karyawan yang Kristen yang suka izin itu ya. Oh itu orang Kristen itu karyawannya Kristen yang suka terlambat itu ya, yang banyak alasan itu ya, suka izin alasannya pulang cepat mau pelayanan dan sebagainya. Aduh itu kan jadi bahaya. Tapi seharusnya Paulus bilang orang-orang yang menerima kasih karunia, anugerah, Paulus karena kasih karunia Tuhan itu bekerja lebih keras daripada orang lain, mengasihi lebih sungguh daripada orang lain. Ada satu keunggulan yang bisa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kasih karunia. Nah, ini identitas kita sebagai orang percaya, guys. Kalian menerima kasih karunia yang mendorongmu, memampukanmu seharusnya untuk hidup lebih dari orang lain. Jadi excellent spirit itu bukan sesuatu yang kita perjuangkan sebenarnya, tetapi sesuatu yang Tuhan berikan dalam hati kita. Excellent spirit itu adalah buah dari kasih karunia yang telah kita terima. Kalau kamu sungguh-sungguh menghidupi kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu, harusnya hidupmu dipenuhi dengan hal-hal yang excellent. Nah, kenapa seringkali kita gagal hidup dengan excellent? Kenapa kita gagal menghidupi excellent spirit yang diberikan oleh kasih karunia Tuhan? Ada beberapa hal teman-teman yang saya mau bagikan buat kita. Ada 3 pemahaman yang kita perlu mengerti tentang excellent agar saya berdoa hidup kita ini juga bisa jadi excellent. Excellent spirit yang ada pada diri kita mendorong kita untuk berbuat hal-hal yang lebih daripada orang lain. Yang pertama, ada begitu banyak orang yang gagal mengerti bahwa sebenarnya excellent itu bukan tentang materi, tapi tentang sikap hati. Excellent itu bukan tentang jumlah banyak yang kita punya, bukan tentang barang yang kamu miliki. Kalau kita bicara tentang pemberian untuk Tuhan, pemberian terbaikmu bukan tentang uang persembahanmu itu. Saya percaya excellent itu bukan tentang jumlah materi, tapi bicara tentang sikap hati, attitude, atau gaya hidup yang berusaha memberi yang terbaik. Teman-teman ingat ya kisah janda miskin itu ya, memberikan persembahan cuma 2 peser, tapi Alkitab catat itu lebih banyak daripada orang-orang kaya yang memberikan persembahan dalam peti. Jadi sekali lagi, excellent itu bukan cuma tentang jumlah, tetapi soal sikap hati, gaya hidup kita. Begitu ya. Kalau hari ini kita lihat, aduh Kak, gimana caranya saya bisa memberi yang terbaik? Secara finansial, kadang seringkali saya masih kurang, saya belum kaya, masih berjuang gitu ya. Kita gajian akhir bulan kadang cuma numpang lewat gitu ya. Belum bisa memberi lebih daripada apa yang sedang kita butuhkan hari ini. Tapi kita perlu ngerti sama-sama bahwa excellent itu bukan tentang materi, tapi tentang sikap hati. Kalau kita punya sikap hati yang excellent, akan selalu ada dorongan untuk memberi yang terbaik dalam bentuk apapun. Ya, di gereja atau di tempat pelayanan kita, saya selalu bilang bahwa melayani itu tidak selalu bicara tentang
tenaga tidak selalu bicara tentang tanda kutip uang atau pemberian, tetapi berbicara tentang kedua atau ketiga hal yang secara bersamaan. Ada orang yang melayani, dia nggak punya waktu yang banyak, tetapi dia bisa memberikan tanda dia mau excellent adalah dengan persembahan. Tetapi saat kita mungkin tidak punya uang yang lebih atau uang kita terbatas, kita bisa memberi yang terbaik, mungkin bukan dengan uang atau persembahan kita, tapi ada tiga tadi, saya lupa satu ya, tenaga, uang, yang ketiga waktu. Ada orang yang bisa memberi uang, tapi dia nggak punya waktu. Ada orang yang bisa punya, ada orang yang punya waktu, tapi mungkin uangnya terbatas. Ada orang yang punya uang dan waktu yang terbatas, tapi dia punya tenaga. Jadi dari ketiga hal ini kita bisa terus memberikan yang terbaik dalam bentuk apapun. Tidak harus selalu bicara tentang materi. Nah, dari sini kita mengerti bahwa kita memungkinkan untuk hidup dengan excellent. Bukan saat kita punya semuanya, kita punya segalanya, tapi kalau kita punya hati yang terus memberi yang terbaik. Yang pertama, mengapa seringkali orang gagal hidup dengan excellent? Karena mereka hanya terjebak bicara tentang materi. Tetapi excellent bukan tentang materi, tapi tentang sikap hati. Yang kedua, excellent juga bukan tentang sempurna. Ada banyak orang yang merasa bahwa gimana caranya kita mau excellent, kita manusia yang tidak sempurna. Saya punya banyak kekurangan, Kak. Saya berulang kali membuat hal salah yang sama dan sebagainya. Tentu setiap kita belum ada yang sempurna dan berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Tetapi excellent itu bukan bicara tentang sempurna. Excellent itu bicara tentang ini, kita memberi atau melakukan sesuatu di atas rata-rata. Tahukah teman-teman bahwa Tuhan itu, Yesus datang memberikan satu standar yang lebih kepada kita. Nah, tadi saya sudah katakan ya, orang-orang yang hidup dalam kasih karunia itu punya standar yang lebih dari orang lain. Paulus bilang dia bekerja lebih keras dari orang lain. Nah, waktu Yesus datang, dia bilang begini, kedatanganku bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, tetapi untuk memberikan satu standar yang lebih daripada sekedar Taurat. Di Taurat dikatakan kalau kita jangan membunuh. Kalau kita membunuh kita dihukum. Tapi dalam zaman kasih karunia dikatakan bahwa kalau kita membenci saudara kita, kita juga dihukum. Itu standar yang lebih tinggi. Ingat bagaimana kita bilang jangan bersinah dalam Taurat, tetapi Yesus memberikan standar yang lebih tinggi. Kalau kita memandang perempuan dan menginginkan dalam hati kita, kita sudah bersinah. Jadi Yesus itu datang memberikan standar yang lebih tinggi. Ayo, kita mesti terima kenyataan ini. Kalau kamu hidup dalam kasih karunia, kamu dituntut untuk hidup dengan standar yang lebih tinggi. Nah, standar yang lebih tinggi itulah yang membuat kita jadi excellent. Ingat bagaimana Alkitab catat Matius 5 ayat 41. Siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini salah satu ayat favorit saya. Saya belajar untuk menghidupi ini di setiap hal yang saya lakukan. Kalau kita pelayanan, saya berusaha untuk memberi yang lebih bahkan dari yang diharapkan. Kalau orang janjian jam 8, saya berusaha minimal saya harus paling pertama datang. Atau saya datang lebih awal daripada orang yang mengundang saya. Itu tanda saya berusaha untuk memberikan sesuatu yang di atas rata-rata. Kalau saya bekerja, saya harus memberikan yang terbaik. Ya, let's see, orang suka bilang ini orangnya perfeksionis. Tapi menurut saya ini bukan cuma tentang perfeksionis saja. Ini bicara tentang standar di atas rata-rata. Kalau kita hanya bisa mengerjakan sesuatu yang sama seperti orang lain, maka apa bedanya kita dengan orang lain? Ciri kita menerima kasih karunia dalam hidup kita, harusnya kita mampu hidup lebih dari orang lain. Kalau kamu bekerja di tempat kerjamu, saya berdoa kamu tidak lebih kurang dari orang lain. Tetapi kamu perlu lebih dari orang lain. Lebih setia, lebih taat, lebih bertanggung jawab, lebih konsentrasi, lebih inisiatif. Itu tanda kita excellent. Jadi gak harus sempurna. Kita mungkin jauh dari sempurna. Tapi excellent spirit mendorong kita untuk mau hidup di atas rata-rata. Saya mungkin karena juga anak gembala. Saya terbiasa, sekarang saya pulang ke Makassar untuk bantu penggembalaan. Tapi sampai hari ini saya pastikan saya sudah menikah dengan istri saya. Dan dia mulai terbiasa dengan cara hidup saya. Setiap kali ada kegiatan kayak malam ini, kita ada 2 malam teman-teman. Dari jam 7 di Makassar. Saya datang lebih awal dan saya pulang paling terakhir. Itu bentuk saya memberi sesuatu yang di atas rata-rata.
kadang sering kali ditanya, kok kamu kalau pelayanan gitu apa segitunya sih ya? Karena menurut saya semuanya yang kita perbuat ini untuk Tuhan memang harus segitunya. Kenapa kita nggak segitunya? Soalnya Tuhan udah gitu banget sama kita. Harusnya kita memberi yang segitunya, sudah sepantasnya kita memberi segitunya untuk Tuhan. Nah, kalau teman-teman yakin bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik untukmu, harusnya ada dorongan untuk kita memberi yang di atas rata-rata. Ya, sekali lagi saya berdoa, tidak harus sempurna, tapi hati yang penuh dengan excellent spirit akan membuat kita sadar tentang bagaimana memberi yang sesuatu yang lebih dari yang diharapkan, lebih dari yang diminta, lebih daripada yang seharusnya. Itu dia yang kedua, tentang excellent spirit. Yang ketiga, kenapa seringkali orang gagal melakukan sesuatu yang excellent? Karena terjebak dengan konsep materi. Yang kedua, menganggap excellent itu hanya tentang sempurna. Yang ketiga, yang terakhir, excellent spirit itu bukan tentang apa, tapi untuk siapa. Saya yakin tidak semua kita hari ini sedang dipercayakan, mungkin tanda kutip, apa yang orang lain anggap besar. Kak, saya di tempat kerja hanya seorang admin. Ya. Apa yang saya bisa lakukan sebagai seorang admin? Kalau mungkin saya supervisor atau saya HRD, saya punya posisi, saya punya jabatan, mungkin saya bisa berbuat lebih banyak. Tapi bagaimana kalau saya seorang admin, atau mungkin lebih rendah, yang dianggap orang, seorang office boy, atau hoster, atau sebagainya. Apa yang saya bisa perbuat? Sekali lagi saya katakan bahwa excellent itu bukan tentang apa yang kita perbuat, bukan soal besar, bukan soal kecil, tapi excellent itu bicara tentang untuk siapa kita berbuat. Kalau saya 3:23 bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, bukan tentang apa, karena apapun yang kita perbuat harus untuk Tuhan. Nah, kenapa orang gagal excellent? Karena mereka mengkotak-kotakan. Mereka hanya dituntut, mereka hanya menganggap dirinya perlu excellent di ranah-ranah yang mereka anggap sifatnya rohani, gitu ya. Kalau di gereja, kalau di tempat pelayanan, di KSY, yo mesti excellent dong untuk Tuhan. Tapi kalau di tempat kerja, ada orang yang kalau datang latihan, wah on time banget. Kalau kasih persembahan, penuh belas kasihan banget. Tapi kalau di tempat kerja sama teman kerjanya pelit banget. Datang tempat kerja terlambat. Kalau buat janji sama orang, suka gak tepat waktu, suka cancel mendadak dan sebagainya. Saya percaya itu bukan tentang excellent. Excellent sekali lagi bukan tentang apa yang kita perbuat, tapi untuk siapa. Semua yang kita perbuat dalam hidup kita seharusnya kita perbuat seperti untuk Tuhan. Maka semuanya akan menjadi excellent. Ini yang kita bisa pelajari supaya hidup kita bisa menjadi excellent. Kita punya excellent spirit yang menolong kita untuk berbuat segala sesuatu ya dengan sikap hati yang excellent di atas rata-rata dan melakukan semuanya untuk Tuhan. Nah, Daniel itu mengajari kita banyak teladan. Bagaimana dia menjadi seorang yang punya excellent spirit. Dari Daniel kita bisa belajar ciri-ciri orang yang hidup dengan excellent spirit. Ada ciri-ciri orang yang hidup dengan excellent spirit. Yang ada 3. Yang pertama, orang yang punya excellent spirit seperti Daniel, yang pertama, mereka memiliki motivasi yang benar. Seperti yang sudah kita pelajari tadi ya, kita bilangkan motivasi kita itu harus bicara selalu untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, perhatikan baik. Keexcellentan Daniel, keluar biasaan Daniel, itu dibuktikan sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan dari mana? Karena pada saat Daniel diperhadapkan dengan pilihan yang berat, saat dia disuruh menyembah atau berhenti berdoa kepada Tuhan, dia tetap mengambil keputusan untuk melakukan aktivitasnya berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma itu juga, Daniel menjaga dirinya. Alkitab bilang dalam Daniel 1:8, dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa dia minum. Jadi perhatikan, apa yang Daniel lakukan, kedahsyatan Daniel dia buat bukan untuk promosi, bukan untuk simpati dari bosnya. Ya,
Kadang kita sebagai manusia, kalau mau jujur, kita sering buat sesuatu yang dahsyat dengan harapan minimal ya atasan kita bisa lihat kita, ada promosi gitu ya. Minimal kita bisa dapat kesempatan lebih baik gitu ya. Tapi dari sini kita belajar, perhatikan. Apa yang Daniel buat, kedahsyatan Daniel bukan untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Bukan untuk promosi jabatannya, bukan untuk simpati dari orang-orang sekitarnya, tetapi semua itu dilakukan karena kesetiaannya kepada Tuhan. Hatinya yang mencintai Tuhan. Ya. Ini mengajari kita bahwa excellent spirit itu ditunjukkan dari motivasi hati yang benar. Kalau teman-teman mau hidup dengan excellent spirit, pastikan semua yang kita perbuat memang hanya untuk Tuhan. Kalau kita bekerja dengan baik hanya untuk promosi, hanya untuk pengakuan dari atasan kita, bersiaplah hatimu untuk mendapatkan kecewa yang paling disengaja. Tetapi perbuatlah segala sesuatu, Alkitab bilang seperti untuk Tuhan. Saya yakin kalau hari ini tiba-tiba Prabowo telepon kita, Prabowo kan presiden sekarang ya, telepon kita, dia mau mampir di rumah kita, bertamu sebentar. Saya yakin teman-teman, ya saya akan izinkan kalian untuk live grup ini, kayak live Google Meet ini, karena kamu harus persiapkan rumah kamu, harus buang sampah minimal, rapiin kursi, rapiin sofa ya. Kamu harus persiapkan yang terbaik untuk Prabowo, itu untuk presiden kita, apalagi kalau untuk Tuhan. Ya, saya rasa pasti teman-teman sering mendengarkan ini. Tapi kalau kamu belajar, motivasinya adalah satu, menyenangkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka apapun yang kita perbuat pasti excellent. Pasti excellent. Bukan hanya tentang pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas sehari-hari kita, dalam pergaulan kita dengan orang-orang sekitar kita. Kalau kita tahu kita memperlakukan itu untuk Tuhan, maka kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya. Bekerjalah seperti kamu bekerja, bukan untuk bosmu, tapi untuk Tuhanmu. Layanilah satu dengan yang lain, bukan hanya untuk orang tuamu, tapi untuk Tuhanmu. Kasihilah saudaramu, bukan hanya untuk saudaramu, tapi untuk Tuhanmu. Kalau semua hal kamu lakukan untuk Tuhanmu, saya percaya pasti excellent, tidak akan bercacat. Jadi yang pertama, ciri orang yang punya excellent spirit atau hidup dengan excellent adalah punya motivasi yang benar, itu memuliakan Tuhan. Ya, kalau kamu cuma excellent hanya untuk dilihat orang, hanya untuk diakui, ya kamu pasti akan menerima kekecewaan yang dahsyat dan biasanya tidak akan bertahan lama, ya. Karena kalau orang baru jatuh cinta, ya biasa kalau dekatan sama pasangan yang baru kita kenal, ya semuanya itu excellent itu, ya karena kita berusaha untuk memikat, ya pasangan wanita atau pasangan pria kita. Nah nanti kalau udah jadian, masa promosinya habis tuh. Ya, yang dulunya manis-manis sudah mulai kelihatan aslinya. Kenapa? Karena excellent-nya cuma untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita cuma excellent hanya untuk memperoleh sesuatu, maka biasanya excellent-nya tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kamu excellent karena kamu mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka it will long last. Itu akan bertahan lama karena kasihmu kepada Tuhan yang setia. Yang pertama, excellent spirit adalah orang-orang yang punya motivasi yang benar untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, excellent spirit dari yang kita pelajari seorang Daniel, bukan cuma tentang memiliki motivasi yang benar, tapi saya pelajari ini, teman-teman, ini sangat menarik. Dari mana kita tahu Daniel punya excellent spirit? Buktinya adalah Daniel memperhatikan cara hidup dengan seksama. Alkitab juga catat, Efesus 5 ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apa yang perlu diperhatikan? Seluruh hidupmu. Cara kamu bicara, cara kamu bersikap, cara kamu berperilaku, cara kamu berteman, cara kamu berpacaran, cara kamu berbicara dengan orang tuamu, cara kamu bertanggung jawab, cara kamu melayani. Perhatikan dengan seksama. Ini dibuktikan oleh Daniel. Betapa dahsyatnya Daniel 6 ayat 5 bilang begini, para pejabat tinggi dan wakil raja itu iri sama Daniel, karena Daniel mau ditaruh di atasnya mereka. Makanya mereka berusaha mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Tapi perhatikan, karena Daniel memperhatikan hidupnya dengan seksama, mereka tidak mendapatkan satu alasan pun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak dapat didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu yang salah pada dirinya. Excellent spirit yang
Daniel miliki membawa dirinya untuk memperhatikan seluruh aspek hidupnya. Bayangkan, sampai tidak ada satupun yang bisa dipersalahkan. Baik caranya berkata-kata, caranya bersikap, attitude, karakter, dan sebagainya. Kalau kamu mau excellent, perhatikan hidupmu dengan baik. Perhatikan karaktermu, perhatikan sikapmu, perhatikan cara bicaramu, perhatikan kesetiaanmu, perhatikan seluruh bagian hidupmu. Ada orang suka bilang begini, maaf ya kak, saya memang orangnya begini. Kalau saya ngomong suka nyablak, orang kadang sakit hati. Tapi kalau mereka udah kenal saya, biasa nggak lama. Satu hari, saya udah baik lagi. Ya, hanya karena kita merasa diri kita seperti apa adanya, bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab untuk menjadi excellent. Ya. Ingat bagaimana kita diminta oleh Tuhan untuk berlomba-lomba menjadi seperti Kristus, menuju kepada Kristus. Karakter kita, cara berpikir kita, sikap kita hari demi hari harus seperti Kristus. Makanya saya selalu bilang, ini statement yang bagus, ya, jadi diri sendiri itu sama sekali bukan alasan untuk tidak menjadi seperti Kristus. Orang sering menjadikan alasan jadi diri sendiri itu sebagai penghambat untuk menjadi seperti Kristus. Padahal perhatikan baik, perhatikan hidup dengan baik. Daniel itu excellent dalam seluruh hidupnya. Dia memperhatikan hidupnya. Buktinya adalah Alkitab catat, nggak bisa ditemukan kesalahannya. Minimal kita ini kan suka ngomong ya, suka sembarangan ngobrol. Kalau kita bilang dalam banyak bicara, banyak kesalahan. Tapi perhatikan, Daniel membuktikan perkataannya pun dijaga sehingga nggak ada kesalahan dalam perkataannya. Jadi saya berdoa, kalau kamu mau sungguh-sungguh excellent spirit, punya roh yang excellent, yuk perhatikan seluruh aspek kehidupanmu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah begini. Coba cari orang yang paling dekat denganmu. Itu bisa jadi orang tuamu, bisa jadi pasanganmu, bisa jadi kakak, koko, cici, atau adik kamu. Coba evaluasi, tanyakan, kira-kira menurut mereka, apa kebiasaan darimu yang perlu kau perbaiki atau perlu kau ubah? Saya dulu punya satu, saya suka ditegur sama istri saya. Saya mungkin karena orangnya ekspresif. Saya kalau ngerjain sesuatu, kadang dalam tekanan ada kalimat yang saya suka katakan, dan itu bukan kalimat yang positif. Saya suka bilang begini, aduh, kalau bahasa Sulawesi logatnya gini nih, aduh pusingku, atau aku pusing gitu ya. Suka ngomong gitu, itu kan keluhan ya, keluhan. Tapi saya nggak sadar itu, saya sering banget ngomong itu, sering banget. Nah, yang sadar siapa? Istriku. Dia tiap hari sama-sama dengan saya. Saya nggak pernah sadar. Bayangin, saya udah seumur hidup saya ini, saya nggak tahu saya punya kebiasaan buruk itu. Tapi yang tahu siapa istri saya. Saya baru married 2 tahun loh, dan dia bisa kenali kebiasaan buruk saya. Dan dia bilang, kamu tuh nggak bagus tuh ngomong kayak gitu. Akhirnya saya ngerti, oh ya, saya memperhatikan dengan seksama, in detail, seluruh hidup saya. Ya, kamu perlu bantuan orang-orang sekitarmu untuk memperhatikan in detail, supaya sekali lagi, kau bisa menjaga hidupmu sebagai sesuatu persembahan yang baik untuk Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, dari Daniel kita belajar bukti bahwa Daniel seorang yang excellent spirit. Satu, motivasinya benar. Dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan. Dia melakukan semua itu bukan untuk dipromosi atau pujian, karena sekalipun dia diperhadapkan dengan hukuman mati, dia tetap melakukan apa yang benar. Yang kedua, memperhatikan cara hidup dengan seksama. Dia memperhatikan seluruh hidupnya sehingga satu pun kesalahan tidak didapati pada dirinya. Yang ketiga, Daniel begitu excellent, ya, karena dia mempertahankan kesetiaannya. Alkitab catat, dalam kondisi terhimpit sekalipun, dia tetap 3 kali sehari datang kepada Tuhan. Dia menjaga doanya, dia menjaga hidupnya, ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Perhatikan kalimat itu. Seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nah, ada satu latar belakang yang teman-teman perlu mengerti. Waktu Daniel pertama kali dibuang di Babel, Daniel itu seorang yang masih sangat muda. Ya, dia menjadi awal karirnya di Babel adalah seorang pelayan raja. Jadi yang pertama dia masih muda,
Yang kedua, dia pelayan raja. Ya, sama kalau kita hari ini kita baru mulai kerja fresh graduate, pasti pekerjaan kita tidak selalu sebagian besar tidak dalam jabatan yang tinggi. Kita mulai dari bawah, dari hal-hal yang kecil, dari jabatan-jabatan yang remeh menurut sebagian besar orang. Nah, Daniel juga begitu. Daniel waktu pertama kali sampai dibuang di Babel, dia seorang yang masih sangat muda dan dia menjadi seorang pelayan raja. Tapi apa yang membuat Daniel bisa mendapatkan promosi yang begitu besar? Karena kesetiaannya. Sekalipun dia hanya seorang pelayan, saya percaya kebiasaan excellent-nya ini dia pelihara sejak dia pertama menjadi seorang pelayan raja. Sehingga kebiasaannya berbuat baik itu, kebiasaannya excellent itu membawa dia mengalami promosi demi promosi. Perhatikan baik, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Berarti ada habit, ada kebiasaan yang Daniel lakukan. Nah, teman-teman, saya mau share ini buat kita semua. Salah satu kunci membangun hidup yang baik adalah memperhatikan kebiasaan-kebiasaanmu. Sesuatu yang besar terdapat dan tersembunyi dalam daily routine kita, kebiasaan hidup kita hari lepas hari. Nah, kita perlu belajar untuk secara konsisten setia kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan berdoa, kebiasaan membangun hubungan dengan Tuhan, kebiasaan baca firman, bukan cuma scrolling quotes Instagram. Itu perlu dibangun, dan perhatikan baik, Daniel membangun itu. Daniel setia dalam doanya. Hal-hal yang kecil, bukan hanya bicara tentang yang besar saja, tapi Daniel mulai dari yang kecil. Apa itu? Kesetiaannya dalam berdoa. Daniel waktu diangkat Tuhan sebagai bahkan lebih tinggi daripada raja-raja, tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baiknya, termasuk kesetiaannya dalam berdoa. Nah, hari ini kalau kita mau excellent, coba bangun kebiasaan-kebiasaan baik dalam hidupmu, lakukanlah dengan setia. Kebiasaan berdoa, kebiasaan membangun hubungan dengan Tuhan, kebiasaan untuk bersaat teduh, merenungkan firman Allah. Ya, itu sesuatu yang kecil tetapi berdampak besar dalam hidupmu. Nah, saya pelajari Daniel itu excellent karena dia memperhatikan apa yang kecil. Teman-teman tahu, kita bilang biji sesawi itu begitu kecil, tapi kalau dia tumbuh menjadi pohon, dia menjadi pohon yang sangat besar. Hati-hati dengan apa yang kecil. Saya belajar dari Jeffrey Ramat, ya, semua kita tahu, pintu yang besar selalu dibuka dari gagangan yang kecil. Jadi jangan menyepelekan apa yang kecil. Sesuatu yang kecil itu berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Makanya kita belajar untuk setia, bahkan terhadap hal yang kecil. Nah, saya nggak tahu hari ini apa yang Tuhan sedang percayakan kepadamu. Mungkin yang Tuhan percayakan itu sesuatu yang kecil, yang mungkin tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan orang lain. Tetapi salah satu excellent things yang kamu bisa lakukan adalah setia dengan hal itu. Ya, mungkin waktu kamu dipercayakan pelayanan, kalau di gereja, ya misalnya jadi singer gitu ya, ya kamu ditaruhnya di ibadah lansia gitu ya. Terus kamu bilang begini, kenapa saya nggak di ibadah youth atau ibadah umum ya? Aduh, ada yang di ibadah umum saya suaranya lebih bagus dari dia, kenapa saya di ibadah lansia gitu. Terus ada yang bilang, ayo dong melayani, jadi singer. Iya kak, saya mau banget kak. Oke, nanti saya jadwal di ibadah kedukaan ya. Waduh, pasti jadwal di ibadah kedukaan kita bilang, aduh, kayaknya itu bukan passion saya kak. Kita merasa harus dalam bentuk hal yang besar, dalam panggung yang besar. Padahal justru excellent thing bisa kita lakukan dalam kesetiaan kepada hal-hal yang kecil. Yang orang gak lihat, yang orang gak perhatikan, yang orang bahkan gak notice. Tapi kalau kita setia lakukan itu menjadi hal yang excellent di hadapan Tuhan. Daniel dilepas daripada semua kedahsyatannya. Dari satupun orang yang memperhatikan kebiasaannya berdoa kepada Tuhan. Padahal itu yang dia pelihara dengan sempurna. Itu yang dia perhatikan dengan baik. Dan membangun excellent thing dalam hidupnya. Excellent spirit dalam hidupnya. Yuk, belajar memperhatikan apa yang kecil. Termasuk kebiasaan-kebiasaan kita membangun hubungan kepada Tuhan. Memang tidak sekecil yang kita pikirkan. Tetapi itu mulai dari situ. Kalau kita gagal memelihara apa yang kecil, rasanya kita akan cukup sulit dipercaya apa yang besar. Belajar. Kalau kamu merasa baca satu pasal tidak menyulitkanmu, coba lakukan itu setiap hari.
Saya rasa nggak ada yang terlalu sulit dari satu pasal setiap hari. Tapi coba kita lakukan itu, dan saya yakin kesetiaan terhadap hal yang kecil akan Tuhan nilai sebagai persembahan atau pemberian terbaik. Saya selesai. Saya berdoa supaya sebagian bisa memberkati kita. Ciri-ciri orang yang hidup dengan excellent dari seorang Daniel. Daniel menjaga motivasi yang benar, berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Dia melakukan semua bukan karena promosi, karena pada akhirnya ketika dia berhadapan dengan kematian, dia tetap memilih untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, Daniel memperhatikan cara hidupnya, sampai-sampai tidak ada satupun kesalahan yang ditemukan dalam dirinya. Dan yang ketiga, Daniel mempertahankan kesetiaannya kepada hal-hal yang kecil, termasuk menjaga waktu-waktunya berdoa di hadapan Tuhan. Saya tutup, ada nggak ya? Oh, belum tertampil. Jadi oke. Kalau teman-teman baca di pasal ke-6 bagian terakhir, harusnya tadi saya sudah masukin, tapi belum tertulis. Kalau teman-teman baca, ini something yang menarik. Akhir dari kisah Daniel, saat Tuhan menyatakan kemuliaannya terhadap hidup Daniel, Daniel menyatakan kemuliaan Tuhan. Teman-teman tahu raja yang memerintah pada saat itu, Alkitab catat di kalimat terakhir begini, sujud menyembah kepada Daniel, bahkan mengakui Allah di Daniel. Itu dahsyat. Dan cukup sampai di situ. Ayat-ayat selanjutnya, teman-teman sorry ya, saya nggak sempat masukin, baca sendiri deh Daniel 6, teman-teman bisa temukan di situ. Raja yang menyaksikan kemuliaan Allah Daniel, apa yang dia lakukan? Dia justru menulis surat dan menyebarkannya kemana-mana tentang betapa dahsyatnya Allah Daniel. Perhatikan, jadi bukan Daniel yang bersaksi, orang yang melihat hidup Daniel yang menyaksikan Tuhan. Saya percaya kalau hidupmu excellent, kalau kamu punya spirit of excellence atau excellent spirit, kemuliaan Tuhan akan disaksikan melalui hidupmu. Hidupmu akan memuliakan nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang-orang akan berbondong melihat engkau dan mengagumi Tuhanmu. Bukankah itu pemberian yang sangat dahsyat yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Jadi sekali lagi, pemberian terbaik adalah hidup yang terbaik. Belajar untuk memiliki excellent spirit. Belajar dari Daniel. Saya selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami belajar hari ini tentang bagaimana kami harus mempertahankan roh yang excellent dalam hidup kami, roh yang luar biasa. Bagaimana kami belajar untuk memberi segala sesuatu di atas rata-rata. Bagaimana kami belajar untuk mengerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan kami mau menjadi seorang Daniel, Bapak, yang Tuhan bisa menolong kami, motivasi kami hanya tentang Tuhan, supaya semua yang kami lakukan menjadi yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga belajar untuk senantiasa, Bapak, dalam kehidupan kami, memperhatikan cara kami hidup, cara kami berkata-kata, cara kami bersikap, menjaga attitude kami, supaya hidup kami bisa excellent di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kami menjaga kesetiaan kami dari hal-hal yang paling kecil dalam kehidupan kami. Dari waktu-waktu kami dengan Tuhan, dari hal-hal baik yang harus kami lakukan setiap hari dalam hidup kami. Kami percaya semua itu mendatangkan kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa, biarlah hidup kami ini dapat menjadi pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kami berdoa, mengucap syukur, menerimanya dengan iman. Roh Kudus mampukan kami untuk menghidupi setiap firman yang sudah kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama dengan iman kita katakan, amin. Love you guys. Thank you. Oke, thank you Pastor Peter buat pelayanannya. Kita sangat terberkati pastinya teman-teman ya. Hari ini kita belajar lebih lagi tentang memberikan yang terbaik. Mungkin hari ini kita dapat hatinya ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin agak praktikal, walaupun ada hatinya juga. Tapi hari ini tentang hatinya itu kita masih dapat banget ya teman-teman. Jadi aku sih tadi benar-benar dapetin ya tentang Daniel segala macam. Tentang hati benar-benar kerjain segala sesuatu buat Tuhan. Kalau 3 ayat 23 juga minggu lalu kita udah bahas juga. Ya aku harap teman-teman juga terberkati hari ini. Ya thank you Pastor Bro, Peter. Ya buat teman-teman yang mau menabur silahkan ini di scan di kris depan. Berapa nominalnya kita pasti terima. Jadi teman-teman
mau 1 rupiah pun kayak bisa ya kalau nggak salah ya, 1 rupiah pun kita terima. Jadi teman-teman silahkan kalau mau menabur ya teman-teman, apa nominal kita pasti terima. Oke, lanjut ya. Ini Subkomsel, kalau teman-teman di sini cuma pastinya dengar khotbah sekali lagi ya, nggak bisa ya, kadang-kadang mungkin kita akan buka sesi tanya jawab tapi jarang sih ya. Tapi kalau sekarang kita akan uh, arahin teman-teman buat ke kelompok kecil yang dimana kita bisa 2 arah, kita bisa ngomong dan kita bisa saling mendengar, jadi nggak cuma denger doang tapi kita bisa ngomong. Dan sekarang kita lagi mau ubah gayanya jadi lebih ke Bible study ya, Bible study yang pasti juga bisa ngomong-ngomong juga sih ya. Jadi kita tetap sharing, tetap sharing kayak biasa, cuma sekarang kita akan tambah Bible study supaya tiap minggu ya kita juga ada apa ya, harapannya sih supaya kita makin ada apa ngomongnya, ajakan buat belajar lebih lagi ya. Jadi nggak ada PR ya, ada PR juga gitu, PR baca Alkitab, kita renungin, bukan cuma baca doang, kita renungin kita dapat apa. Jadi sekarang kita akan mulai bahas tadi itu ya. Jadi teman-teman kalau yang belum ikut Subkomsel silahkan kontak aku, kontak Cisiska, kontak Ko Christian, kontak siapapun dah, Civeli juga boleh ya, lagi nggak datang ya. Dan sampai jumpa hari Jumat minggu depan, jam yang sama, dan kita masih ada tamu yang luar biasa juga minggu depan. Siapa itu ya, lihat aja nanti ya. Oke, sebelum kita doa tutup, yuk teman-teman, kita bisa on cam sebentar buat kita foto sama Pastor Peter. Ini bisa on cam. Juan, Mel, Shelly, Karen, Rocky, Ria. Thank you so much sekali lagi buat Pastor Peter. Buat teman-teman ditunggu yang mau open cam. Kita foto sama-sama sama Pastor Peter Theokaris nih. Yang sudah terberkati wajah-wajahnya sudah mulai terlihat. Mungkin bisa di-capture, dihitung. Iya, nggak apa-apa yang nggak bisa. Thank you so much udah tetap join malam hari ini. Oke, ini aja ya. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tuh. Thank you teman-teman. Yuk, sekarang sebelum kita tutup, kita doain Pastor Peter. Terus nanti Bro minta bantuan buat doa berkat ya Bu ya. Oke, yuk kita doain Pastor Peter. Tuhan, terima kasih Tuhan kesempatan kami hari ini masih bisa bersekutu bersama-sama. Hari ini kami belajar Tuhan bagaimana punya hati untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan, hati yang kami mau memberikan yang terbaik, bukan untuk motivasi yang lain, bukan untuk menerima jabatan, menerima promosi, tapi kami ingin melayani lebih lagi karena kami mencintai Engkau Tuhan. Biarkan hati mencintai Engkau selalu ada di hati kami Tuhan. Biarkan cinta kami untuk-Mu selalu terbakar. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mencintai Engkau, kami nggak perlu dipaksa untuk melayani lebih lagi, kami nggak perlu dipaksa untuk memberikan yang terbaik. Karena kalau hati kami penuh dengan cinta kepadamu, kami otomatis pasti akan rindu untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan, kami pikirkan, kami perkatakan, semuanya harus memuliakan Engkau, dan emang itu kerinduan hati kami Tuhan. Berkati juga Pastor Peter yang memberkati kami hari ini, berkati pelayanannya, berkati gerejanya, berkati keluarganya Tuhan di Makassar sana. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan pakai Pastor Peter bukan hanya di gerejanya dan di keluarganya, tapi Kau pasti akan bukakan pintu-pintu lebih Tuhan. Mungkin suatu saat Tuhan akan bukakan pintu buat Pastor Peter buat melayani di pulau yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Ya, kami percaya Tuhan, kemanapun itu, kami tahu Pastor Peter pasti akan tetap memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarkan hatinya selalu punya cinta kepada Engkau, ya lebih lagi Tuhan dari sebelumnya, lebih dalam lagi. Kami berdoa Tuhan, Pastor Peter bisa lebih intim lagi dengan Engkau, lebih lagi, bisa lebih
mendengar suara-Mu lebih jelas lagi Tuhan, sampai akhirnya hidupnya benar-benar Tuhan 100% semuanya serba Yesus, dan akhirnya kami bisa melihat Pastor Peter kok pakai lebih lagi. Kami percaya Tuhan semuanya akan terjadi di kehidupannya, berkati gerejanya, berkati istri dan anaknya, berkati keluarganya semua Tuhan. Kami percaya keluarga dan gerejanya benar-benar bisa memuliakan Tuhan sepanjang waktu setiap detik dalam hidupnya. Percaya Tuhan semuanya akan terjadi di kehidupan Pastor Peter dan keluarga dan gerejanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Belum diminta kehormatan bro buat pimpin doa berkat ya bro. Yuk kita terima berkat cinta terbaik Tuhan buat kehidupan setiap kita. Haleluya. Bapak, hamba berdoa buat setiap teman-teman di KSC, terutama buat setiap leader yang ada. Biarlah hati Tuhan semakin jelas dalam kehidupan mereka. Kesetiaan inilah yang menjadi persembahan terbaik untuk Tuhan. Tuhan terus perhatikan hati-hati mereka yang terus mengasihi Tuhan, bahwa mereka terus setia dalam pelayanan ini, pekerjaan Tuhan ini, untuk melayani lebih banyak lagi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya semua taburan mereka dalam KSC ini Tuhan pakai untuk menolong begitu banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga yang hadir, Tuhan memberkati kami satu persatu. Biarlah hati kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, dan kami akan terima berkat terbaik daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang mengasihi engkau, Dia mencurahkan berkat atas kehidupanmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati apapun yang kau perbuat, usaha, pekerjaan, studimu. Alkitab berkata kau akan menjadi kepala dan bukan ekor, kau akan terus naik tidak menjadi turun. Tuhan akan senantiasa memberkati engkau. Tak hanya memberkati engkau, Tuhan akan pakai engkau untuk jadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu mulai hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Yang sakit malam ini Tuhan telah sembuhkan, yang hilang pengharapan Tuhan telah berikan pengharapan yang baru, yang berbeban berat Tuhan telah berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami terima berkat cinta kasih Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Thank you ya brother, thank you Kak Siska semuanya.